Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda dengar kata kesempatan terakhir, terus jantung rasanya langsung deg-degan? Hmm. Entah itu lihat diskon gede, tiket konser, atau mungkin properti idaman gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba gali nih, kenapa sih frasa itu kok kayaknya punya sihir kuat banget buat kita? Iya betul. Kita bahkan menuju ke beberapa sumber soal bias kognitif, terutama pemikiran Rolf Dobelli, ya. Kita bedah bareng yuk kenapa kesempatan terakhir ini sering bikin kita, ya, panik lah. Oke. Jadi yang kita hadapi di sini itu sebetulnya fenomena psikologis yang cukup kuat ya. Namanya rasa takut akan penyesalan. Atau kalau istilahnya fear of regret. Fear of regret, oke. Nah, kita akan lihat nanti gimana rasa takut ini seringnya sih nggak kita sadari ya. Itu bisa banget mempengaruhi keputusan Anda. Apalagi kalau ketemu situasi yang rasanya kayak, wah ini kesempatan emas nih. Nggak bakal datang dua kali. Oke. Mari. Coba kita mulai dari contoh Dobelli deh. Ini kayaknya kena banget. Ada dua orang ya, Paul sama George. Iya. Dua-duanya ini sama-sama kehilangan potensi untung sekitar $1.200 dari saham. Tapi bedanya gini, si Paul ini mikir-mikir mau jual saham A buat beli B. Tapi akhirnya, dia memutuskan nggak jadi. Nggak jadi bertindak ya. Betul. Nah, kalau George, dia kebalikannya. Dia bertindak, dia jual saham B, terus beli saham A. Hasilnya sama aja, potensi untung $1.200 itu hilang. Tapi pertanyaannya, siapa yang nyeseknya lebih dalam? Kemungkinan besar sih George ya. Kenapa? Karena tindakan aktif yang ternyata salah, itu seringkali nimbulin penyesalan yang lebih nusuk gitu rasanya. Dibanding kalau kita menyesal karena nggak ngapa-ngapain. Oh, gitu ya? Iya, karena kita cenderung merasa lebih bertanggung jawab kalau kita udah ambil tindakan. Beda kalau cuma diam aja. Nah, ini juga bisa menjelaskan kenapa misalnya kita mungkin lebih simpati ke orang yang katakanlah sengaja ganti jadwal tiket pesawat, terus malah naik pesawat yang celaka. Iya, kebayang. Dibanding penumpang lain yang memang dari awal udah di jadwal itu, ada rasa tragisnya tuh lebih dalam gitu, karena ada pilihan aktif yang ujungnya fatal. Jadi, rasa takut nyesel karena bertindak salah ini bikin kita cenderung, main aman gitu? Jadi nggak mau terlalu beda dari orang kebanyakan? Bisa jadi. Betul. Deket-deket akhir tahun mereka malah jual saham-saham uniknya, terus pindah ke saham yang umum dipegang orang lah, biar sama. Tepat sekali. Takut jadi berbeda dan salah itu mendorong kita buat ikut arus saja. Nah, rasa takut ini juga yang mungkin bikin Anda, misalnya susah banget buang barang lama. Iya banget. Sepatu lali butut misalnya, disimpan terus. Kenapa? Karena ada secuil rasa takut, gimana kalau suatu saat nanti, entah kapan, barang itu dibutuhin lagi. Walaupun kemungkinannya kecil banget. Bener-bener. Ini ada kaitannya juga sama bias lain, namanya efek kepemilikan. Endowment effect. Kita cenderung ngasih nilai lebih ke barang yang udah jadi milik kita. Nah, ini nih bagian yang sering banget kita alami kayaknya. Gimana rasa takut nyesel ini jadi, kuat banget efeknya kalau ketemu tawaran kesempatan terakhir. Persis. Contoh Dobelli soal iklan safari itu, kesempatan terakhir lihat badak sebelum punah. Itu langsung, kena. Iya kan? Dan Dobelli nunjukin betapa nggak rasionalnya itu kadang-kadang. Coba pikir. Kalau selama ini Anda nggak pernah kepikiran atau nggak peduli-peduli amat mau lihat badak, kok tiba-tiba tawaran terakhir ini bikin panik? Iya juga ya. Nah, disinilah kekeliruan kelangkaan atau scarcity error itu bekerja. Kita itu secara otomatis ngasih nilai lebih tinggi ke sesuatu hanya karena barang itu langka atau mau habis. Nggak peduli nilai aslinya buat kita gimana. Oh. Mirip kayak studi soal poster itu. Awalnya posternya biasa aja, tapi begitu dibilang, wah yang ini udah nggak sesedia lagi. Tiba-tiba partisipan nilainya jadi yang paling menarik. Kelangkaan itu bikin daya tarik semu. Jadi kayak contoh beli tanah terakhir yang pemandangannya ke danau itu ya, walaupun harganya mungkin udah nggak masuk akal. Betul. Label terakhir itu yang bikin panik, terus jadi beli impulsif. Takut kehilangan kesempatan yang rasanya unik banget. Padahal ya Dobelli ngingetin, tanah serupa atau malah yang lebih bagus bisa aja muncul lagi nanti. Peluang itu seringnya nggak selangkah yang kita bayangin pas lagi panik. Bener banget. Pembingkaian kesempatan terakhir ini emang jadi pemicu yang efektif banget. Karena langsung nyerang rasa takut kita bakal nyesel. Langsung ke emosi ya, bukan logika. Iya.
Fokus kita jadi geser dari yang tadinya mikir rasional, ini beneran butuh nggak sih? Harganya pantas nggak? Jadi dorongan emosional. Waduh, kalau kelewatan nyesel nih nanti. Kita bertindak bukan buat ngejar nilai terbaik, tapi buat nutup kemungkinan rasa sesal di masa depan. Oke. Jadi kalau gitu, apa nih artinya buat kita sehari-hari? Buat Anda yang lagi dengerin. Pas ketemu lagi situasi, kesempatan terakhir, entah itu belanja, investasi, milih kerjaan, atau hubungan, mungkin ada baiknya kita coba berhenti dulu sebentar, tanya ke diri sendiri. Ini urgensinya beneran ada? Atau cuma karena takut nyesal aja nih yang lagi ngomong? Betul. Evaluasi objektif dulu ya, apakah kebutuhan atau nilainya memang sepadan dengan urgensi semu itu. Iya. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih dalam. Coba deh ingat-ingat lagi beberapa keputusan penting yang pernah Anda buat di masa lalu. Seberapa besar sih peran keinginan buat menghindari rasa nyesel di keputusan itu dibanding sama usaha murni buat dapet hasil terbaik setelah nimbang semua pilihan yang ada waktu itu. Kayaknya memahami motif tersembunyi ini bisa jadi kunci ya buat ambil keputusan yang lebih jernih ke depannya.